Video kali ini saya akan membahas mengenai saham BCA. Saham yang menjadi favorit banyak orang. Sampai dengan pemula juga banyak yang suka di saham BCA ini. Namun di video kali ini akan keluar banyak istilah-istilah seperti PBV, kemudian juga market cap, earning per share, profitabilitas, dan juga kenaikan harga saham atau capital gain. Nah, bagi kalian yang belum tahu istilah-istilah ini, bisa ditonton video yang sudah pernah saya bikin. Nanti link ada di deskripsi supaya lebih paham terkait video yang saya bahas ini. Seperti biasa sebelum ke pembahasan, disclaimer terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Saham BCA dengan kode ticker BBCA. Nah, saham BCA ini kenapa sih jadi saham favorit banyak orang? Jadi banyak orang yang suka dengan saham ini. Dan di berita, di forum-forum, saham BCA ini juga ramai dibicarakan. Sehingga nggak heran ya kalau ada pemula yang baru masuk, terus baca-baca mungkin di forum atau berita tentang saham BCA ini, maka pemula itu menjadi senang gitu atau suka kepada saham BCA ini, menjadi tertarik. Nah, tetapi kembali ke poin awal ya, kenapa sih saham BCA bisa jadi saham favorit? Alasannya yang pertama adalah saham BCA ini terus bertumbuh. Seperti kita ketahui, kita jika investasi di pasar modal pada sebuah saham, ya kita pastinya akan memilih perusahaan yang fundamentalnya itu baik. Selain itu, kita juga memilih perusahaan yang jago atau hebat dalam mencetak profit. Jika bisa, profitnya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, profit ini bisa digambarkan dari earning per share-nya atau dari EPS. Nah, kembali ke topik, saham BCA ini kalau kita lihat historicalnya atau di masa lalu, EPS-nya itu terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa kita lihat dari salah satu data. Ini adalah data EPS BCA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, di mana di tahun 2020 EPS-nya itu adalah di 220. Kemudian di tahun selanjutnya 2021 ada di 255. Dan di tahun selanjutnya di 2022 ada di 330. Dari sini bisa kita lihat ya, tiap tahun terus naik EPS BCA ini. Dan di 2023 proyeksinya adalah di 374. Nah, bagaimana dalam kurun waktu yang lebih panjang, 10 tahun terakhir? Oh ya, EPS ini sudah stock split adjusted. Jadi sudah disesuaikan dengan stock split BCA. Nah, kita lihat di 10 tahun terakhir pun EPS BCA juga terus bertumbuh, terus naik dari tahun ke tahun. Hanya pada di tahun 2020 saja EPS-nya tuh turun dari tahun sebelumnya karena sedang COVID. Nah, EPS yang bertumbuh ini tergambarkan juga pada harga saham BBCA. Di sini bisa kita lihat, ini adalah harga saham BBCA 3 tahun terakhir, di mana mengalami kenaikan ya, sebesar 92%. Jadi kalau 3 tahun lalu kita investasi di BCA sebesar 10 juta, maka saat ini di tahun 2023 investasi kita sudah tumbuh menjadi 19,2 juta. Nah, bagaimana kalau dalam 10 tahun? Dalam 10 tahun terakhir, harga saham BCA naik sebesar 410%. Jadi kalau di 2013 kita investasi sebesar 10 juta, maka saat ini investasi kita sudah tumbuh menjadi 41 juta. Nah, bisa dilihat ya, di sini saham BCA baik secara EPS dan juga harganya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Makanya banyak yang suka dengan saham BCA ini. Kemudian alasan kedua adalah BCA ini dikenal luas dan dipercaya oleh banyak pihak. Ya, seperti kita tahu bagaimana fasilitas bank-bank di BCA, yaitu fasilitasnya enak, nyaman, dan kita merasa aman. Selain itu, produk-produk BCA juga banyak dan lengkap yang membuat kita sebagai nasabah tuh senang dengan saham ini. Kemudian fasilitas dan juga servis atau layanannya juga baik dari BCA ini.
Nah, dari hal tersebut, bagi masyarakat-masyarakat yang menggunakan produk BCA, kemudian juga merasakan manfaat dari produk BCA, dan tentunya mengalami sendiri ya bahwa layanan dan juga servis dari BCA ini bagus, nah masyarakat menjadi yakin dan percaya untuk investasi di saham BCA ini. Nah, nggak cuma individu aja, tetapi juga manajer investasi atau yang kelola dananya besar itu juga percaya ke saham BCA. Di sini contohnya MI Manulife Dana Saham Kelas A, di mana aset under manajemennya 5,11 triliun. Manajer investasi ini aja salah satu top holdingsnya itu ya saham BCA ini. Kemudian juga manajer investasi lain, yaitu di sini contohnya adalah Batavia Dana Saham, di mana aset under manajemennya itu adalah 4,14 triliun, itu juga mempercayakan. Bisa dilihat top holdingsnya itu salah satunya adalah ya saham ini, saham Bank BCA. Jadi nggak cuma sekedar individu atau masyarakat umum, bahkan big money atau institusi yang dana kelolaannya besar juga mempercayakan uangnya di saham BCA ini. Nah, sehingga bisa dilihat mulai dari masyarakat individu, retail sampai dengan big money itu percaya di saham BCA. Market cap-nya adalah market cap terbesar di IHSG. Nah, sehingga faktor kedua adalah BCA ini dikenal luas dan dipercaya oleh banyak pihak, mulai dari retail sampai dengan institusi yang punya dana besar. Nah, tapi nggak adil kalau saya sebut bagus-bagusnya aja. Di sini ada satu kekurangan terbesarnya dari saham BCA ini. Apa kekurangannya itu? Kekurangannya adalah harga saham BCA ini sudah mahal. Bisa kita lihat bahwa PBV BCA itu sudah tinggi. Karena apa? Karena banyak peminatnya. Jadi walaupun harganya tinggi, ya investor tetap beli terus sampai dengan PBV-nya saat ini ada di 5,25. Nah, harga ini itu sudah overvalue. Nah, mungkin kalian nanya, ya emang kenapa bang? Kan sahamnya bagus, kenapa emang kalau overvalue? Gak ada masalah kok. Oh, jangan salah. Ini tentu menjadi masalah di saat suatu kondisi di mana hilangnya kepercayaan investor kepada saham BCA, harga sahamnya tuh bisa mengalami penurunan yang sangat dalam. Nah, hilang kepercayaan itu bisa banyak faktor ya. Bisa karena kinerja sahamnya yang menurun, atau bisa juga karena tersangkut kasus, atau bisa karena kalah bersaing dengan kompetitor, atau bisa juga beberapa tahun sahamnya itu nggak bertumbuh. Ya intinya investor sudah tidak minat, sudah hilang kepercayaan, atau faktor-faktor lain yang bikin investor tuh menjauhi saham ini. Karena bisa kita lihat valuasinya ini terlalu mahal jika kita bandingkan di sektor-sektor sejenis atau kompetitor sejenisnya seperti BRI, Mandiri, Niaga, ataupun BNI, atau saham-saham bank lain gitu. Valuasi BCA ini sudah terlalu mahal, sehingga ditakutkan jika terjadi penurunannya itu bisa cukup dalam, karena harganya sudah terlalu mahal. Tapi tenang aja, saya nggak bermaksud menebar fear atau bikin takut. Kalian bisa tetap tenang. Selama saham BCA ini kinerjanya masih tetap baik, ya kalian nggak usah panik. Nah, kita sebagai investor harus melakukan PR kita atau pekerjaan kita. Ya kita kan sebagai investor yang meletakkan uang kita ya di saham ini, maka ya kita harus terus cek bagaimana profitabilitasnya, baik atau tidak. Nah, agar kita tahu profitnya baik atau tidak, kita bisa cek hal tersebut dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang paling penting, kita investasi itu pakai uang dingin. Jadi tenang saja selama kita sebagai investor melakukan pekerjaan kita. Jadi tenang aja, nggak usah panik. Sehingga intinya dari video ini adalah kenapa sih saham BCA diminati oleh banyak investor? Yang pertama adalah saham BCA itu bagus secara historical. Bisa kita lihat tadi
EPS-nya yang terus bertumbuh dan juga harga sahamnya yang terus naik dari tahun ke tahun. Tetapi perlu dicatat ya, itu adalah kinerja di masa lalu. Belum tentu di masa depan juga akan mencetak laba sebaik di masa lalu. Jadi itu secara historical di masa lalu. Nah, kemudian yang kedua adalah BBCA ini dipercaya dan diminati oleh banyak investor. Seperti tadi dijelaskan, mulai dari masyarakat umum sampai dengan institusi, bahkan institusi asing pun juga percaya ke saham ini. Bisa dilihat dari fasilitasnya, produk-produk BCA, dan juga dari servis BCA yang baik, sehingga dipercaya dan diminati oleh banyak investor. Tetapi ada kekurangannya. Valuasi BBCA ini sudah mahal, sehingga ditakutkan jika terjadi penurunan, penurunannya bisa sangat dalam. Sehingga dari hal ini, saya memberikan sebuah catatan khusus bagi teman-teman yang mungkin masih pemula ingin investasi di saham BCA ini. Catatan khususnya yang pertama adalah kalian bisa lakukan yang namanya diversifikasi. Selain itu, kalau kalian beli saham, itu belinya bertahap, jangan langsung all in jika lamsam. Nah, apa itu diversifikasi? Bagi yang belum tahu bisa tonton di video ini. Dan apa itu pembelian lamsam serta bertahap? Bisa dilihat di video ini, serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.